Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Sunda ya. Buku bahasa Sundanya tolong disiapkan. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita lanjut ke halaman 6 ya. Minggu kemarin kita sudah ngebahas halaman 3, 4, 5. Kita hari ini lanjut ke halaman 6. Di sini Ibu akan membahas tentang sinonim ya. Menulis, memahami relasi makna. Sinonim kecap saharti adalah kata yang berbeda tetapi mempunyai arti yang sama ya. Sinonim itu adalah kata yang berbeda tetapi mempunyai arti yang sama. Kalau bahasa Sundanya sinonimnya eta kata anu beda tapi ngagaduhan arti anu sarua. Itu tentang sinonim ya. Perhatikan contoh berikut. Ngajenaan artinya itu ngahargaan atau menghargai ya. Kudu bisa ngajenaan ari ka guru mah. Kudu bisa ngahargaan ari ka guru mah. Artinya harus bisa menghargai jika ke guru. Kita lanjut ke halaman 7 ya. Contoh nomor 2. Alus artinya HD. Alus itu sama alus itu sinonimnya itu HD ya, artinya itu bagus. Sing alus ngagambar teh. Sing HD ngagambar teh artinya harus bagus jika menggambar. Kita lanjut ke contoh nomor 3. Dugul artinya sinonimnya itu butak ya, atau artinya gundul atau botak. Sira si adun dugul, yang B sira si adun botak, artinya kepala adun gundul. Lalu nomor 4. Carecet, sinonimnya itu sapu tangan, artinya sapu tangan. Yang A nyusut kesang ku carecet, lalu yang B nya nyusut kesang ku sapu tangan, artinya mengelap keringat menggunakan sapu tangan ya, artinya itu. Lalu kita lihat contoh yang lain. Bangke sinonimnya itu bugang ya, artinya bangkai. Loba itu sinonimnya itu rea, artinya banyak. Pintar itu sinonimnya calakan, artinya pintar. Gondrong itu artinya sinonimnya jabrig ya, artinya gondrong. Melid itu sinonimnya males, artinya malas. Boloho itu sinonimnya bodoh, artinya bodoh. Sangsara itu sinonimnya malarat, artinya sengsara. Benghar itu jegut ya, artinya kaya. Kalau loba itu sinonimnya rea, artinya banyak. Nah, kita ke latihan yang B ya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata sinonim. Berarti sinonim itu adalah kata yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama ya. Nih, nomor 1. Yang A, di lapangan nu lalajo main bal loba pisan. Berarti sinonimnya apaan? Kalau misalnya loba itu yang B, berarti kan sinonimnya itu seueur ya. Di lapangan nu lalajo main bal seueur pisan, yang artinya di lapangan yang menonton sepak bola banyak sekali. Kalian bisa mencatat di buku tulis ya untuk latihan B-nya. Jadi kalian bisa baca ya biar kalian memahami sedikit demi sedikit. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Yang A, bau bugang naon ieu teh. Berarti bau bugang naon ieu teh. Bugang itu sinonimnya itu bangke ya. Bau bangke naon ieu teh, artinya bau bangkai apa ya. Itu nomor 2. Kita lanjut ke halaman 8 ya. Kita lanjut nomor 3-nya ya. Nomor 3,
Yang A, walau zaman Jepang rahayat sangsara. Berarti sinonimnya sangsara itu belangsak ya. Waktu zaman Jepang rakyat belangsak, artinya waktu zaman Jepang rakyat menderita. Kita lanjut ke nomor 4, ulah melit atau sakola teh. Berarti sinonimnya kalau melit itu apa? Kalau melit itu sinonimnya males ya. Berarti ulah males atau sakola teh. Artinya jangan malas jika sekolah ya. Kita lanjut ke nomor 5. Yang A, Usep mah budak pinter. Pinter berarti sinonimnya apa? Juhun ya. Pinter itu bisa seperti sama kayak juhun. Berarti yang B-nya Usep mah budak juhun, artinya Usep itu anak yang pintar. Nah, kita lanjut ke menyimak ya. Yang D, memahami ungkapan kata. Yang A, memahami babasan ya. Perhatikan kalimat berikut. Si Ibro mah budak gede hulu. Gede hulu berarti artinya besar kepala ya. Si Ibro anak yang besar kepala ya. Nomor 2, Neng Nani budak hampang birit. Artinya Neng Nani anak yang cepat, kaki ringan tangan ya. Kalau hampang birit itu artinya berarti babasan itu kayak peribahasa ya. Kalau bahasa Sundanya itu kan babasan. Berarti kalau bahasa Indonesianya itu peribahasa ya. Kita lanjut pada kalimat di atas. Kata gede hulu dan kata hampang birit disebut babasan, yaitu peribahasa. Contoh lain yang termasuk babasan ada amis budi, artinya baik budi dan bahasa jika bicara disertai senyum ya. Lalu ipis biwir. Ipis biwir itu mudah sekali menangis atau cengeng ya. Nomor selanjutnya kandel kulit banget, tidak mempunyai rasa malu ya. Terus kurang batok, tidak pernah pergi jauh-jauh ya. Itu tidak pernah pergi jauh-jauh itu artinya di rumah aja ya, nggak pernah ke mana-mana. Paling perginya ke depan rumah, nggak pernah jauh dari rumah. Lalu kita luncat mulang, artinya suka ingkar janji. Kalau janji tidak pernah ditepati ya. Lalu pareman obor artinya tidak tahu sanak famili dan silsilah ya. Kalau pareman obor. Lalu yang berikutnya sari gunung. Dilihat dari jauh cantik, tetapi dilihat dari dekat bisa biasa saja ya. Kita lanjut ke halaman 9 ya. Di sini ada bongkok tikoro, artinya tidak kebagian atau miliknya kurang baik. Lalu kita lanjut ke lolondokan, artinya bisa menyesuaikan diri. Lalu kita lanjut ke suka mencuri. Artinya suka mencuri. Kalau bahasa Sundanya itu sok maling. Tapi di sini mungkin salah tulis kali ya. Bahasa Sundanya sok maling artinya itu suka mencuri ya. Kita lanjut ke yang latihan B ya. Lengkapilah titik-titik di bawah ini dengan kata amis budi, terus hampang birit, ipis biwir, sari gunung, dan kandel kulit banget ya. Coba nomor 1 kita akan isi ya. Kita akan lengkapi. Neng Neni mah miwanda rupanya titik-titik. Berarti jawabannya apa? Jawabannya itu sari gunung ya. Neng Neni memiliki wajah tadi ada hatinya ya. Sari gunung itu dilihat dari jauh sepertinya cantik sekali, tapi kalau dari dekat biasa saja ya sari gunung itu. Kita lanjut ke nomor 2. Si Adun mah budak titik-titik te boga kaera. Berarti jawabannya itu kandel kulit banget ya. Kandel kulit banget itu tadi tidak mempunyai rasa malu ya. Artinya si Adun anak
kandel banget itu, tebel kulit muka ya, tidak mempunyai rasa malu ya. Kita lanjut nomor 3. Budak titik-titik mah tong diheureyan. Berarti jawabannya ipis biwir ya, yang gampang nangis. Berarti jawabannya budak ipis biwir mah tong diheureyan, artinya anak gampang menangis jangan diganggu ya. Itu nomor 3. Lalu kita lanjut ke nomor 4. Neng eus mah pada titik-titik mika resep. Berarti jawabannya amis budi ya. Kalau amis budi itu tadi apa? Baik budi dan bahasa ya, baik perkataannya dalam berucap dia itu sangat baik ya. Berarti neng eus mah amis budi pada mika resep, artinya neng eus mah bahasanya dalam berbicaranya itu sangat sopan, semua orang sangat pada menyukainya. Kita lanjut nomor 5. Lamun dititah kudu titik-titik, jika disuruh harus apa? Nomor 5 hampang birit ya. Lamun dititah kudu hampang birit, artinya jika disuruh kita harus mau ya, harus gampang. Itu artinya ya, hampang birit. Hampang birit itu kalau disuruh-suruh itu mau cepat, nggak bertele-tele ya. Itu materi untuk hari ini ya. Tadi halaman 6, 7, 8 dan 9. Untuk materi hari ini ya. Nanti tugasnya untuk tugas kalian buka halaman 10 ya. Untuk tugas kalian buka halaman 10. Di sini ada penilaian harian 1 ya. Istilah titik-titik di bawah ini dengan kata resep, rumah sakit, udunan, ngadengekeun, panjang leungeun, terus daekan, muriang, calakan sama sangsara ya. Nomor 10-nya itu kalian isi ya, diisi, dikerjakan, lalu nanti dikumpulkannya itu di japri ke ibu ya. Tolong untuk videonya itu disimak dulu ya, biar kalian mengerti dan paham ya, sedikit demi sedikit. Lalu kalau sudah menyimak videonya, kalian boleh mengerjakan halaman 10 penilaian harian 1 ya. Nanti tugasnya dikumpulkan di japri ke ibu ya. Itu cukup sekian untuk materi hari ini ya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Tetap selalu mengerjakan tugas-tugasnya, lalu tetap semangat ya, jaga kesehatan, dan semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.